Lineup AFF mengerikan. Ada Elkan Baggett dan 4 pemain baru yang siap bikin lawan gemetar. 1. Elkan Baggett. Bek tengah andalan Timnas Indonesia, Elkan Baggett dipastikan akan merasakan atmosfer megah dan kerasnya persaingan Premier League yang selama ini hanya menjadi mimpi banyak pemain Asia Tenggara. Pemain jangkung berpostur raksasa ini siap menunjukkan kualitasnya di kasta tertinggi sepak bola Inggris bersama Ipswich Town, sebuah pencapaian luar biasa yang langsung membuat publik Indonesia heboh dan bangga bukan main. Baggett akan tampil di kompetisi paling bergengsi di dunia pada musim depan, menghadapi striker-striker kelas dunia yang terkenal ganas dan mematikan di depan gawang. Kehadirannya di Premier League tentu menjadi sinyal kuat bahwa kualitas pemain Indonesia kini mulai diperhitungkan di level elit Eropa. Kepastian itu terjadi setelah Ipswich Town sukses mengamankan tiket promosi dari divisi Championship pada Sabtu malam 2 Mei 2026 dalam pertandingan penuh tekanan yang membuat jutaan pendukung mereka menahan nafas hingga peluit akhir berbunyi. Atmosfer kemenangan itu berubah menjadi pesta besar yang mengguncangkan Stadion Portman Road. Pada laga penentuan tersebut, tim asuhan Kieran McKenna memang wajib meraih kemenangan demi memastikan posisi mereka finish di 2 besar klasemen. Tidak ada ruang untuk kesalahan karena satu hasil buruk saja bisa menghancurkan mimpi promosi yang telah diperjuangkan sepanjang musim dengan darah dan air mata. George Hurst dan rekan-rekannya tampil sangat agresif, percaya diri, dan penuh determinasi di hadapan ribuan pendukungnya sendiri. Mereka bermain seolah tidak ingin memberi kesempatan sedikit pun kepada lawan untuk bernafas. Bahkan, pertandingan baru berjalan 9 menit, Ipswich Town sudah langsung menggila lewat gol cepat George Hurst dan Jayden Philogene yang membuat stadion meledak dalam euforia luar biasa. 2 gol kilat itu menjadi pukulan telak yang membuat lawan kehilangan arah sejak awal pertandingan. Gol ketiga yang dicetak Casey McCarter pada menit 85 membuat suasana stadion benar-benar tak terkendali. Para supporter mulai bersiap turun ke lapangan sebelum pertandingan selesai karena merasa promosi ke Premier League sudah berada tepat di depan mata mereka. Kemenangan telak 3-0 akhirnya memastikan Ipswich Town finish di posisi kedua klasemen sekaligus menutup rapat peluang Millwall, Middlesbrough, dan Southampton untuk mengejar mereka. Hasil ini menjadi sejarah besar bagi klub dan sekaligus membuka jalan bagi Elkan Baggett untuk mengukir namanya di Premier League. Dengan tinggi mencapai 196 cm, Elkan Baggett menjadi monster pertahanan yang sangat sulit dilewati lawan. Duel udara, tackle keras, dan kemampuan membaca permainan membuatnya terlihat seperti tembok hidup yang siap menghancurkan serangan siapapun di Piala AFF nanti. 2. Jay Ides. Jay Noah Ides yang lahir pada 2 Juni 2000 merupakan bek tengah modern yang kini menjadi salah satu pemain paling menarik perhatian di skuad Timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di Eropa dan mental bertanding yang sangat matang, Jay disebut-sebut sebagai calon jenderal lini belakang Garuda untuk bertahun-tahun ke depan. Saat ini Jay Ides bermain untuk klub Serie A Italia, Sassuolo, salah satu liga paling taktikal dan keras di dunia. Bermain di Italia membuat kemampuan bertahannya berkembang sangat pesat karena harus menghadapi striker-striker kelas dunia setiap pekannya. Lahir di Belanda, Jay memutuskan membela Timnas Indonesia dan langsung mendapatkan sambutan luar biasa dari para supporter Garuda. Keputusan tersebut dianggap sebagai bukti bahwa Indonesia kini mulai dilirik oleh pemain-pemain keturunan berkualitas tinggi di Eropa. Sebelum menjadi pemain top seperti sekarang, Jay lebih dulu menimba pengalaman di berbagai akademi muda Belanda yang terkenal sangat disiplin dalam membentuk pemain berbakat. Ia kemudian memulai karier profesionalnya bersama FC Eindhoven di Eerste Divisie. Karirnya semakin menanjak ketika bergabung dengan Go Ahead Eagles. Bersama klub tersebut, Jay sukses membantu tim promosi ke Eredivisie dan tampil konsisten di kasta tertinggi Liga Belanda selama 2 musim penuh. Penampilannya yang solid membuat banyak klub mulai memantau perkembangannya. Pada musim panas 2023, Jay mengambil langkah besar dengan pindah ke Venezia di Italia. Di musim debutnya, ia langsung menjadi bagian penting dalam keberhasilan klub promosi ke Serie A, sebuah pencapaian yang menunjukkan mental juara dan kualitas luar biasa yang dimilikinya. Meski lahir dan besar di Belanda, Jay memilih membela Indonesia karena memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir di tanah air. Keputusan emosional itu membuat namanya langsung dicintai oleh jutaan fans Garuda. Debut internasionalnya bersama Timnas Indonesia pada 7 Maret 2024 menjadi momen yang sangat bersejarah. Sejak saat itu, Jay langsung menjelma menjadi sosok penting di lini pertahanan Indonesia berkat ketenangan dan kemampuan duel yang sangat kuat. 3. Miliano Jonathans. Miliano Jonathans yang lahir pada 5 April 2004 merupakan pemain muda penuh talenta yang digadang-gadang akan menjadi senjata mematikan baru Timnas Indonesia.
Dengan kecepatan tinggi, skill individu luar biasa, dan kreativitas di lapangan, Miliano disebut mampu membuat pertahanan lawan hancur berantakan dalam sekejap. Pemain yang berposisi sebagai sayap dan gelandang serang ini saat ini bermain untuk klub Eredivisie Excelsior dengan status pinjaman dari Utrecht di Eredivisie. Bermain di kompetisi elit Belanda membuat kualitasnya berkembang sangat cepat dan semakin matang di usia muda. Miliano dikenal memiliki kemampuan dribble yang sangat berbahaya dan sulit dihentikan saat berhadapan satu lawan satu. Gerakannya yang lincah sering membuat bek lawan kehilangan keseimbangan dan akhirnya dipermalukan di atas lapangan. Lahir di Belanda namun memilih membela Indonesia, Miliano menjadi salah satu nama yang paling dinantikan kemunculannya oleh pecinta sepak bola tanah air. Banyak fans percaya dirinya bisa menjadi pembeda dalam pertandingan-pertandingan penting timnas Indonesia di masa depan. Kehadiran Miliano di skuad Garuda diyakini akan membuat lini serang Indonesia jauh lebih tajam, kreatif, dan sulit ditebak lawan. Kombinasinya dengan pemain muda lainnya bisa menjadi mimpi buruk bagi negara-negara rival di AFF. 4. Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand Philippus yang lahir pada 9 September 2004 merupakan wonderkid kebanggaan Indonesia yang sejak usia muda sudah mencuri perhatian dunia sepak bola internasional. Gaya bermainnya yang berani, penuh kreativitas, dan memiliki visi tajam membuat banyak orang menyebutnya sebagai calon superstar sepak bola Asia Tenggara. Saat ini Marcelino bermain sebagai gelandang serang atau pemain sayap bagi klub Slovakia Trenčín dengan status pinjaman dari Oxford United yang bermain di EFL Championship Inggris. Pengalamannya bermain di Eropa membuat mental dan kualitas permainannya berkembang pesat di usia muda. Marcelino dikenal memiliki karier profesional bersama Persebaya Surabaya pada tahun 2021 setelah sukses menembus tim utama dari akademi klub. Meski masih sangat muda saat itu, ia langsung tampil percaya diri dan menjadi pemain inti reguler yang menakutkan bagi lawan-lawannya. Di musim pertamanya saja, Marcelino berhasil memenangkan penghargaan Liga 1 Pemain Muda Terbaik. Tidak hanya itu, media ternama asal Inggris The Guardian bahkan memasukkan namanya ke dalam daftar 60 pemain muda paling berbakat dan menjanjikan di dunia. Bakat luar biasa tersebut membuat klub Belgia Deinze tertarik merekrutnya pada Februari 2023. Keputusannya merantau ke Eropa di usia muda dipuji banyak pihak karena menunjukkan keberanian besar untuk berkembang di level tertinggi. Setelah 1,5 tahun bersama Deinze, Marcelino kemudian bergabung dengan Oxford United pada tahun 2024 dengan status bebas transfer. Langkah itu semakin memperkuat statusnya sebagai salah satu talenta terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Di level internasional, Marcelino juga memiliki perjalanan yang sangat mengesankan. Ia pernah membawa Indonesia meraih peringkat ketiga di kejuaraan AFF U15 2019 dan memenangkan medali perunggu di SEA Games 2021. Marcelino melakukan debut bersama timnas senior Indonesia pada tahun 2022 dan langsung mencetak sejarah sebagai debutan termuda dalam sejarah timnas Indonesia. Tidak berhenti di situ, ia juga sukses menjadi pencetak gol termuda Indonesia di kualifikasi Piala Asia AFC 2023, sebuah pencapaian yang membuat namanya semakin melambung tinggi. Nasib tragis Ramadan Sananta di DPM FC, datang dengan harapan, pergi dengan luka. DPM FC lepas Ramadan Sananta, musim pahit yang menorehkan luka mendalam bagi striker timnas Indonesia. Kisah kebersamaan antara Ramadan Sananta dengan klub sepak bola asal Brunei Darussalam yang dikenal luas dengan nama Duli Pajaran Mahkota FC atau lebih populer dengan singkatan DPM FC secara resmi telah mencapai titik akhir setelah satu musim penuh yang diwarnai berbagai dinamika pelik dan cetangan berat yang harus dihadapi bersama. Klub yang berlaga di ajang kompetisi bergengsi Malaysia Super League pada musim kompetisi 2025-2026 tersebut akhirnya memutuskan dengan hati yang berat untuk mengakhiri kerjasama mereka dengan sang penyerang utama. Keputusan tersebut diumumkan secara resmi oleh pihak klub pada Rabu malam, tepatnya tanggal 13 Mei 2026 di malam hari sesuai dengan waktu Indonesia Barat. Pengumuman ini tentu saja menimbulkan rona perasaan yang sangat kompleks dan penuh luka hati bagi semua pihak yang turut terlibat, khususnya Ramadan Sananta sendiri yang sudah berjuang keras sepanjang musim dengan tekanan yang luar biasa berat dan ekspektasi yang tinggi. Nasib pahit yang menimpa Ramadan Sananta sebenarnya tidak berdiri sendiri. Kiper asing yang berasal dari Brazil, bernama Michel, juga harus menghadapi kenyataan yang tidak jauh berbeda. Ia pun harus meninggalkan DPM FC setelah manajemen klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerjanya. Keputusan ini secara tidak langsung menandai fase kelam yang harus mereka lalui sebagai pemain profesional selama satu musim penuh berada di bawah naungan klub Brunei Darussalam tersebut.
Keduanya harus menerima kenyataan pahit bahwa segala usaha serta perjuangan mereka tidak mampu memenuhi ekspektasi tinggi yang telah ditetapkan oleh pihak klub maupun para pendukung setia yang selalu mendukung dengan harapan besar. Ramadhan Sananta, yang selama ini dikenal sebagai striker andalan timnas Indonesia dan menjadi sorotan utama di kancah sepak bola nasional, harus menutup perjalanan satu musimnya bersama DPM FC dengan rasa kekecewaan yang begitu mendalam. Di usia yang masih sangat muda, yakni 23 tahun, sang penyerang berbakat ini saat ini tengah fokus penuh untuk mencari serta mempersiapkan diri secara matang dalam upayanya menemukan klub baru. Hal ini penting agar ia mendapatkan kesempatan yang pantas untuk kembali menunjukkan performa dan kemampuan terbaiknya di lapangan hijau. Di sisi lain, Ramadhan juga bertekad untuk membuktikan bahwa masa-masa sulit yang dialaminya selama berkiprah di DPM FC bukanlah akhir dari perjalanan karir sepak bolanya yang masih panjang, penuh potensi dan tentu disertai dengan harapan besar untuk masa depan. Dalam sebuah pernyataan resmi yang dirilis oleh pihak manajemen klub, DPM FC menyampaikan ungkapan terima kasih yang tidak hanya sebatas bentuk formalitas semata, melainkan merupakan ekspresi tulus atas seluruh usaha, kerja keras, ketekunan, maupun momen-momen emosional yang berhasil dihadirkan oleh Ramadhan Sananta dan Michelle selama musim kompetisi berlangsung. Dalam pernyataan tersebut, klub menyatakan, terima kasih atas dedikasi dan segala momen berharga yang telah kalian persembahkan selama musim ini, Ramadhan Sananta dan Michelle. Sebuah ungkapan yang memancarkan nuansa. Nasib tragis Ramadhan Sananta di DPM FC, datang dengan harapan, pergi dengan luka. DPM FC lepas Ramadhan Sananta, musim pahit yang menorehkan luka mendalam bagi striker timnas Indonesia. Kisah kebersamaan antara Ramadhan Sananta dengan klub sepak bola asal Brunei Darussalam yang dikenal luas dengan nama Duli Pangeran Muda Mahkota FC atau lebih populer dengan singkatan DPM FC secara resmi telah mencapai titik akhir setelah satu musim penuh yang diwarnai berbagai dinamika pelik dan cantangan berat yang harus dihadapi bersama. Klub yang berlaga di ajang kompetisi bergengsi Malaysia Super League pada musim kompetisi 2025-2026 tersebut akhirnya memutuskan dengan hati yang berat untuk mengakhiri kerjasama mereka dengan sang penyerang utama. Keputusan tersebut diumumkan secara resmi oleh pihak klub pada Rabu malam, tepatnya tanggal 13 Mei 2026 malam hari, sesuai dengan waktu Indonesia Barat. Pengumuman ini tentu saja menimbulkan rona perasaan yang sangat kompleks dan penuh luka hati bagi semua pihak yang turut terlibat, khususnya Ramadhan Sananta sendiri yang sudah berjuang keras sepanjang musim dengan tekanan yang luar biasa berat dan ekspektasi yang tinggi. Nasib pahit yang menimpa Ramadhan Sananta sebenarnya tidak berdiri sendiri. Kiper asing yang berasal dari Brazil bernama Michelle juga harus menghadapi kenyataan yang tidak jauh berbeda. Ia pun harus meninggalkan DPM FC setelah manajemen klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerjanya. Keputusan ini secara tidak langsung menandai fase kelam yang harus mereka lalui sebagai pemain profesional selama satu musim penuh berada di bawah naungan klub Brunei Darussalam tersebut. Keduanya harus menerima kenyataan pahit bahwa segala usaha serta perjuangan mereka tidak mampu memenuhi ekspektasi tinggi yang telah ditetapkan oleh pihak klub maupun para pendukung setia yang selalu mendukung dengan harapan besar. Ramadhan Sananta yang selama ini dikenal sebagai striker andalan timnas Indonesia dan menjadi sorotan utama di kancah sepak bola nasional harus menutup perjalanan satu musimnya bersama DPM FC dengan rasa kecewa yang begitu mendalam. Di usia yang masih sangat muda, yakni 23 tahun, sang penyerang berbakat ini saat ini tengah fokus penuh untuk mencari serta mempersiapkan diri secara matang dalam upayanya menemukan klub baru. Hal ini penting agar ia mendapatkan kesempatan yang pantas untuk kembali menunjukkan performa dan kemampuan terbaiknya di lapangan hijau. Di sisi lain, Ramadhan juga bertekad untuk membuktikan bahwa masa-masa sulit yang dialaminya selama berkiprah di DPM FC bukanlah akhir dari perjalanan karir sepak bolanya yang masih panjang, penuh potensi, dan tentu disertai dengan harapan besar untuk masa depan. Dalam sebuah pernyataan resmi yang dirilis oleh pihak manajemen klub, DPM FC menyampaikan ungkapan terima kasih yang tidak hanya sebatas formalitas semata, melainkan merupakan ekspresi tulus atas seluruh usaha, kerja keras, ketekunan, maupun momen-momen emosional yang berhasil dihadirkan oleh Ramadhan Sananta dan Michelle selama musim kompetisi berlangsung. Dalam pernyataan tersebut, klub menyatakan, terima kasih atas dedikasi dan segala momen berharga yang telah kalian persembahkan selama musim
musim ini, Ramadan Sananta dan Michelle, sebuah ungkapan yang memancarkan nuansa haru, sekaligus rasa penyesalan mendalam atas keputusan berat yang harus diambil demi kebaikan bersama. Selain itu, klub dengan gamblang mengakui bahwa meskipun kontribusi yang diberikan oleh kedua pemain ini belum mampu memenuhi ekspektasi besar dari para pendukung setia DPM FC, khususnya yang berasal dari ibu kota Brunei Darussalam, semua usaha dan perjuangan mereka tetap berharga dan akan dikenang dengan hangat sebagai bagian sejarah penting klub. Pernyataan klub menambahkan, setiap upaya yang kalian tunjukkan akan selalu dikenang oleh ribuan pendukung setia kami yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan tanpa syarat sepanjang musim ini, sebuah bentuk apresiasi dan penghormatan terakhir yang diberikan klub kepada kedua pemain tersebut. Lebih jauh lagi, manajemen klub menegaskan bahwa semangat tinggi, ketekunan tanpa henti, serta dedikasi penuh yang telah diberikan oleh Ramadan dan Michelle merupakan hal yang sangat berharga dan layak dihargai tinggi, terutama dari sisi para penggemar yang menyaksikan secara langsung transformasi dan dinamika selama musim kompetisi berlangsung. Namun di sisi lain, perpisahan ini tentu bukanlah keputusan mudah yang dilandasi kegembiraan, melainkan sebuah keputusan yang diwarnai dengan perasaan kehilangan dan harapan besar agar langkah selanjutnya mampu memberikan hasil lebih baik bagi semua elemen klub. Kami merasa sangat berat untuk mengucapkan selamat tinggal, tetapi kami merasa bersyukur dapat membagikan perjalanan penuh liku ini bersama kalian berdua, ujar DPM FC dengan nada penuh haru dan penyesalan atas perpisahan yang terjadi. Tidak lupa, sebagai bentuk penghormatan terakhir dan sebagai penanda rasa ikhlas melepaskan kepergian kedua pemain, klub juga mengirimkan doa tulus agar Ramadan Sananta serta Michelle dapat menemukan kesuksesan sejati dalam perjalanan karir mereka ke depannya. Mereka berharap agar kedua atlet ini bisa menapaki jalan yang lebih cerah, minim hambatan, dan penuh keberhasilan dalam setiap petualangan sepak bola yang akan mereka tempuh setelah meninggalkan DPM FC. Ujar DPM FC dengan nada penuh harapan dan penyesalan atas perpisahan yang terjadi, sekaligus doa yang diiringi dengan rasa ikhlas sebagai penghormatan terakhir. Dalam konteks hubungan kebersamaan yang sudah terjalin sebelumnya, DPM FC secara tegas menegaskan bahwa begitu seseorang menjadi bagian dari keluarga besar klub ini, maka ikatan batin dan emosional tersebut tidak akan pernah terputus meski perpisahan fisik telah terjadi. Pernyataan klub menutup dengan kalimat hangat, sekali kalian menjadi bagian dari keluarga besar DPM FC, maka kalian akan selamanya menjadi bagian dari kami, tak terpisahkan oleh waktu maupun jarak, yang mencerminkan rasa persaudaraan terdalam yang terjalin di antara semua elemen klub, walaupun pada akhirnya harus berpisah jalan. Melihat secara keseluruhan perjalanan satu musim Ramadan Sananta di kancah Liga Malaysia bersama DPM FC, performa yang ditunjukkan oleh sang striker sebenarnya masih jauh dari kata memuaskan. Pemain yang diharapkan menjadi ujung tombak produktif dan top skor klub selama musim tersebut justru malah sering ditempatkan sebagai pilihan kedua dalam skuad, sehingga gagal menunjukkan konsistensi dan ketajaman di depan gawang lawan sebagai pencetak gol utama. Hal ini tentu menjadi salah satu faktor utama di balik keputusan manajemen klub yang enggan memperpanjang kontrak sang pemain di musim berikutnya. Jika merujuk pada data statistik resmi yang diperoleh selama musim kompetisi yang sedang berlangsung, Ramadan Sananta hanya berhasil tampil dalam total 27 pertandingan yang mencakup semua ajang kompetisi di mana DPM FC terlibat. Dari jumlah laga tersebut, catatan prestasi yang diperoleh sang striker cukup mengecewakan, yakni hanya mampu mengumpulkan 4 gol dan 2 assist saja. Angka ini jelas jauh di bawah standar yang diharapkan oleh seorang striker kelas atas dan sangat mengecewakan bila dibandingkan dengan ekspektasi besar yang sebelumnya dipatok oleh klub serta publik penggemar yang mendukung dengan penuh antusiasme. Kini masa depan Ramadan Sananta terlihat masih sangat terbuka, namun sekaligus dipenuhi ketidakpastian yang menjadi beban dalam pikirannya. Berbagai spekulasi pun berkembang pesat di kalangan publik pecinta sepak bola tanah air maupun kawasan Asia Tenggara mengenai langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pemain muda potensial ini. Banyak yang bertanya-tanya apakah Ramadan akan mampu menemukan klub baru yang tepat di luar negeri dan bangkit dari keterpurukan musim sebelumnya, ataukah ia justru memilih untuk kembali ke Indonesia untuk